Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 wusta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca basmalah untuk mengawali pembelajaran pada kali ini. Dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan pemahaman, kita ucapkan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita telah membahas kaidah ke-9 dan ke-10. Kaidah ke-9 dan 10 yang bunyinya liraf'i min hadhammatun nawun alif kata kanunun tabitun lamun hadith fadhamu fismin mufradin ka ahmadu wa jami taksirin ka jala'budu wa jami ta'nisin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin ka yati. Nah, kaidah ke-9 itu menjelaskan liraf'i min hadhammatun nawun alif kata kanunun sabitun lamun hadith. Nah, itu menjelaskan bahwa tanda i'rab rafa ngalamati raf'i itu jumlahnya ada 4, dhammah, wawu, alif dan nun. Kemudian kaidah ke-10 Fadhamu fismin mufradin ka ahmadu wa jami taksirin ka jala'budu wa jami ta'nisin ka muslimatin wa kulli fi'lin mu'rabin ka ya'ti. Nah, itu menjelaskan bahwa dhammah menjadi tanda i'rab rafa itu tempatnya ada 4, pada isim mufrad, pada jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari'. Pengertiannya masing-masing kemarin telah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas kaidah ke-11, 12 dan 13. Kaidahnya yang berbunyi wal wau fi jami dzukuri salimi kasolihunahum ulul makarimi kamatat fil khamsatil asma'i wa yalati ta'ti alal wilai abun ahun hamun wa fuadzu jaraqul mudhafan mufradan mukabbara wa fil musanna nahu zaidanil alif wa nunu fil mudhari'il ladzi urif bi yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastaharat bil khamsatil af'alina. Nah, kita akan membahas kaidah ke 11, 12 dan 13. Kita langsung saja ke kaidah yang ke-11. Kaidah 11 berbunyi wal wau fi jami dzukuri salimi kasolihunahum ulul makarimi kama tatil khamsatil asma'i wa hiya lati ta'ti alal wilai abun ahun hamun wa fuadu jaraqul mudhafan mufradan mukabbara. Itu artinya wawu menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada dua tempat. Yang pertama adalah fi jami dzukuri salimi pada jamak mudzakkar salim. Contohnya lafal as-solihunahum ulul makarimi. Contohnya pada lafal as-solihuna. As-solihuna itu mufrad mudzakarnya lafal solihun. Kemudian tingkah rafa tambahi menjadi as-solihuna. Tambahnya adalah wawu dan nun. Yang menjadi tanda i'rab rafa itu cuma wawunya, adapun nunnya itu sebagai ganti dari tanwin ketika mufrad rafa. Lafal solihun huruf haknya ditanwin, maka diganti menjadi nun. Karena pengertian dari tanwin adalah nunun sakinatun talhaku akhiral ismi lahdon lahoton, yaitu nun yang mati yang berada pada akhir kalimat tapi hanya dalam ucapannya saja, tidak dalam tulisannya. Nah, tempat yang kedua, wawu menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada fil khamsatil asma'i, itu bertempat pada asmaul khamsah. Contohnya lafal abuka. Lafal abun, tadinya abun kemudian menjadi abuka. Yang menjadi tanda i'rab rafa adalah wawunya. Adapun yang berbunyi kulun mudhafan mufradan mukabbara itu merupakan syarat-syarat asmaul khamsah yang wawunya rofaknya ditandai dengan wawu, yaitu harus mudhaf, harus mufrad dan harus mukabbar. Apabila tidak mudhaf, tidak mufrad dan tidak mukabbar, maka tanda rofaknya bisa menggunakan selain wawu, yaitu dhammah. Nah, itu adalah kaidah yang pertama. Itu kaidah yang berbunyi walau fi jami dzukuri salimi kasolihunahum ulul makarimi ila akhirih. Itu menjelaskan bahwa wawu menjadi tanda i'rab rafa itu tempatnya ada dua. Yang pertama adalah fi jami dzukuri salimi pada jamak mudzakkar salim, contohnya lafal as-solihuna. Yang kedua adalah fil khamsatil asma'i pada asmaul khamsah, contohnya lafal abuka. Nah, kemudian pengertian dari jamak mudzakkar salim itu apa? Pengertian dari jamak mudzakkar salim adalah wa madallah
ala aktsara min itsnaini awit nataini bi ziyadati wawin wa nunin ngalam mufradihi fi halati rafni wa ya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jarri. Berarti artinya adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari dua dengan cara yang pertama ditambahi wawu dan nun ketika rofa, yang kedua adalah ditambahi ya dan nun ketika nasab dan jar. Contohnya lafal al-muhammaduna fahimuna. Tadinya lafal Muhammadun karena dalam keadaan rofa ditambahi alif dan nun. Jadi Muhammaduna. Tanda i'rabnya itu wawunya dan kemudian cantikan nasab lafal yahtarimul mujtamingu al mutawaffiqina. Lafal al mutawaffiqina itu karena dalam keadaan nasab ditambahi ya dan nun. Dalam keadaan nasab dan jar tambah ya dan nun. Al mutawaffiqina. Kemudian yang jar contohnya yajibul ihtimamu bil mutawaffiqina, lafal al mutawaffiqina. Nah, itu syurutuhu ini menjelaskan tentang syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Syaratnya harus berupa alam dan harus berupa sifat. Jika alam itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah ngalam tersebut harus mudzakkar. Yang kedua, alam tersebut harus berakal. Yang ketiga, alam tersebut harus tidak ada taktisnya dan tidak berupa lafal yang tersusun atau murakkab. Yang ketiga, sifat tersebut, isim sifat tersebut harus mudzakkar, harus berupa sifat yang berakal, harus berupa sifat yang sepi atau yang tidak ada taktisnya dan tidak tersusun dari dua lafal. Kemudian sifat tersebut tidak berupa wazan fa'ala wala fa'lana. Kemudian sifat tersebut tidak merupakan sifat yang apabila digunakan untuk mensifati mudzakkar dan muannas lafalnya tetap sama. Itu tidak boleh dijamak mudzakkar salim. Nah, kita lihat contoh-contoh jamak mudzakkar salim. Ini adalah contoh lafal yang mufrad mudzakkar. Ini adalah contoh yang dibuat jamak mudzakkar salim. Itu rofa tambahi wawu dan nun, nasab dan jar tambahi ya dan nun. Kita lihat lafal yang pertama, mutasabikun. Karena tingkah rofa ditambahi wawu dan nun menjadi mutasabikuna, tambahnya wawu dan nun. Kemudian nasab dan jar mutasabikina. Contoh lafal sodikun, wawu ketika rofa tambahi wawu dan nun sodikuna, nasab dan jar menjadi sodikina. Begitu juga lafal sahirun, lafal sobirun, mutajasisun, taibun, dan muhtabun. Itu adalah beberapa contoh dari jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian kita akan melihat dari pengertian asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa? Asmaul khamsah adalah ya asmaun hasrohan nahwiyuna fi hadhil adat khamsata asma wa hiya abun, akhun, hamun, fudu. Wazadahal ba'du isman sadisan wa huwa hanu. Walasmul khamsatu awisitatu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i. Artinya adalah isim-isim tertentu yang telah ditentukan oleh ulama nahwu yang jumlahnya ada 5, yaitu lafal abun, lafal ahun, lafal hamun, lafal fu, dan lafal zu. Kemudian wazadahal ba'du isman sadisan wa huwa hanu. Sebagian ulama menambahkan satu lagi, maka jumlahnya menjadi 6, yaitu lafal hanu. Maka dinamakan jadi asma'us sittah atau isim yang jumlahnya ada 6. Wal asmaul khamsatu awis sittatu turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i. Kemudian tanda i'rab asmaul khamsah itu ketika rafa ditandai dengan wawu lafal abuka, abun menjadi abuka, tanda rafa'nya lafal abun. Kemudian nasab ditandai dengan alif, abun menjadi abaka, alifnya lafal abaka. Ketika jar tandai dengan ya menjadi abika, yaknya lafal abika. Itu adalah pengertian dari asmaul khamsah. Intinya adalah isim yang jumlahnya ada 5, abun, hamun, fuzu. Sebagian ulama menambahkan satu lagi lafal hanu, menjadi jumlahnya ada 6, maka dinamakan menjadi asma'us sittah,
isim-isim yang jumlahnya ada 6. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kaidah yang ke-12. Kaidah yang ke-12 yang berbunyi wa fil musanna nahwu zaidanil alif. Ini kaidah ke-12. Ini hanya setengah bait. Wa fil musanna nahwu zaidanil alif artinya adalah alif menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada isim tasniah. Contohnya hafal az-zaidani. Yang menjadi tanda i'rab rafa itu alif, nunnya hanya merupakan pergantian dari tanwin ketika rafa. Zaidun. Nah, kemudian di tasniah akan menjadi az-zaidani, ditambah tanwinnya diganti menjadi nun. Pengertian isim tasniah apa? Wa madalla ala tsnaini awif nataini bi ziyadati alifin wa nunin wa ya'in wa nunin ala mufradihi. Itu isim yang menunjukkan makna dua dengan cara pertama ditambah alif dan nun ketika rafa. Contohnya fal muallimun menjadi muallimani, ini muallimun, tambah alif dan nun menjadi muallimani. Muhandisun tambah alif dan nun adalah muhandisani. Cara yang kedua ditambah ya dan nun ketika nasab dan jar. Contohnya hafal muallimaini. Tambahnya adalah ya dan nun ketika nasab dan jar. Itu adalah pengertian isim tasniah. Isim yang menunjukkan makna dua dengan cara satu ditambah alif dan nun ketika rafa, yang kedua ditambah ya dan nun ketika nasab dan jar. Kita lanjutkan pada kaidah yang ke-13. Kaidah yang 13 berbunyi wa nunu fil mudhari'il ladzi 'urif yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastaharat bil khamsatil af'ali. Nah, nun menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada af'alul khamsah, fi'il yang jumlahnya ada 5, yaitu lafal yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Nah, ini yang menjadi tanda i'rab rafa adalah semuanya ada nun yang terakhir. Nun lafal yaf'alani, nun lafal taf'alani, nunnya lafal yaf'aluna, nunnya lafal taf'aluna dan nunnya lafal taf'alina. Kita lihat lagi, pengertian af'alul khamsah itu apa? Pengertian af'alul khamsah adalah ya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi alifus tsnaini aw wawul jamaati aw yaul mukhatabati. Artinya adalah setiap fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif dhamir tasniah. Contoh lafal yaktubani, taktubani, ini alifnya. Ini namanya alif dhamir tasniah. Atau wawu dhamir jamak, yaktubuna, taktubuna, ini wawunya ini yang merah, tandanya merah, itu namanya wawu dhamir jamak. Atau ya wahdah mukhatabah, taktubina, ini ya-nya menunjukkan ya wahdah an-nasah mukhatabah. Contohnya ini, yaktubu ketika alif dhamir tasniah, yaktubani, taktubani. Bertemu wawu dhamir jamak, yaktubuna, taktubuna. Bertemu ya wahdah muannats mukhatabah, jadi taktubina. Nah, kita telah membahas kaidah ke-11, 12 dan ke-13. Kaidah ke-11, kaidah yang berbunyi walau fi jami dzukuri salimi kasolihunahum ulul makarimi kama tatil khamsatil asma'i wa yalati ta'ti 'alal wilai abun akun hamun afwazu jarakulun mudhafan mufradan mukabbaro. Lah itu menjelaskan wawu menjadi tanda i'rab rafa, itu tempatnya ada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Kemudian kaidah yang ke-12 fa fil musanna nahwu zaidanil alif, itu menjelaskan bahwa alif menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada isim tasniah. Kaidah yang ke-13 wa nunu fil mudhari'il ladzi 'urif yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastaharat bil khamsatil af'ali. Itu menjelaskan nun menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada af'alul khamsah. Itu lafal yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan taf'alina. Itulah kaidah ke-11, ke-12 dan ke-13. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Kita ucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.